Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara, adalah kebiasaan. Perhatikan, adalah kebiasaan. Ya, cara menerjemahkannya. Jadi Nabi terbiasa. Kalau Anda ingin baca doa yang lain banyak terbentang, tapi kebiasaan Nabi yang ini. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara, bila beliau akan buka, ya, beliau berdoa, dhahabadh dhama'u. Saat beliau buka, beliau berdoa, dhahabadh dhama'u. Kemudian wabtallatil uruq. Wabtallatil uruq. Yang terakhir? Ini poin pentingnya. Wa thabatal ajru insyaallah. Saya naikkan ke atas saja supaya lebih jelas karena ini pembahasan pentingnya. Wa thabatal ajru. Mohon bersabar sebentar, ya, ini sesuatu yang sering terlupakan. Perhatikan sini. Dhahabadh dhama. Umumnya diterjemahkan telah hilang rasa haus itu. Wabtallatil uruq, dan basah tenggorokan. Wa thabatal ajru, dan tetap sekarang pahala dari Allah, ketetapannya. Insyaallah, bila Allah berkehendak dengan seluruhnya, dengan izin Allah maksudnya. Ya. Perhatikan. Pertama pertanyaan saya, sebelum kita bahas hadisnya, dibaca sebelum buka atau setelah buka? Yang setelah buka angkat tangan. Yang sebelum buka angkat tangan. Yang enggak buka juga angkat tangan. Banyak tidak jelas ini. Baik. Sebetulnya mau sebelum buka, mau setelah buka itu baik-baik saja, nggak ada masalah. Bismillah, kita minum air, lalu baca dhahabadh dhama, itu silahkan. Tapi kalau melihat siyak hadisnya, ya, siyak itu tanda-tanda dari katanya, kata-kata hadisnya, nampaknya lebih menunjuk kepada sebelum kita minum. Bukan setelah kita minum. Walaupun setelah kita minum pun silahkan. Biasanya yang setelah minum itu menerjemahkannya begini, dhahabadh dhama, telah hilang haus. Kalau telah hilang haus kan minum dulu, ya kan? Minum dulu baru hilang hausnya. Itu kalau dibaca dengan terjemahan biasa. Tapi kalau dibaca dengan terjemahan ilmu balaghah akan lain maknanya. Lihat sini ya. Anda kalau belajar bahasa Arab enak, ada 4 cabang ilmu ya. Nanti setelah ini kalau ditanya saya jawab. Kalau enggak tidak. Lihat sini. Lihat hadisnya dulu ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara. Ini yang jarang dibaca awalnya. Idza aftara. Apabila beliau berbuka. Di dalam rumus bahasa Arab kalau ada kata idza bersambung dengan past tense bentuknya, itu maknanya present. Akan. Maknanya akan. Contoh, idza jaa nasrullah, apabila akan tiba pertolongan Allah. Diterjemahkan telah datang pertolongan Allah. Saat itu datang belum? Belum, karena yang dimaksud adalah Fathu Makkah. Saat itu belum terjadi. Maksudnya akan datang, tapi pasti. Jadi kalau ada idza bersambung dengan fi'il madhi namanya. Fi'il madhi itu maknanya mudhari, akan. Ya, jelas sampai sini? Jadi seakan-akan mengatakan kalau kita terjemahkan apabila akan berbuka, maka dikatakan dhahabadh dhama. Kenapa kok ya Ustaz? Kenapa menggunakan kata bentuk past tense lagi? Telah. Kenapa tidak mudhari aja akan misalnya? Ya, akan. Bapak Ibu sekalian, ini menggambarkan makna kiasan yang sangat dalam. Perhatikan. Bukankah orang puasa jangankan minum, dengar azan saja sudah hilang hausnya? Allahu akbar, hilang haus itu dhahabadh dhama. Karena itu ada hadis lain. Perhatikan tafsir hadis yang kedua. Farhatani, 2 kebahagiaan dimiliki oleh orang puasa. Farhatun, yang pertama saat dia berbuka, saking bahagianya lupa dengan hausnya. Karena farah itu kebahagiaan yang diungkapkan dengan tanpa mengetahui dan menyadari apa yang terjadi pada dirinya. Ya. Jadi kalau orang sedang wisuda, tiba-tiba loncat kepleset, itu sakitnya nggak dirasa, saking bahagianya. Ya. Di orang puasa itu saking bahagianya dengan azan, belum minum pun sudah hilang hausnya. Itu farhatani. Dan yang kedua saat membawa pahala puasanya ketika menghadap Allah. Kalau dari sisi pendekatan bahasa nampaknya lebih tepat ya sebelum kita
minum itu kita berdoa dulu, ya. Baru kemudian kita minum, ya, bismillah, dhahabadh dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Itu pendekatan, tapi tidak juga dipersalahkan kalau ingin kita baca setelah minum. Yang tidak tepat nggak baca doa. Ya. Dan akan basah tenggorokan itu poinnya bukan di sini. Poinnya adalah, perhatikan ini. Wa thabatal ajru, dan sekarang ditetapkan pahalanya insyaallah dengan kehendak Allah. Perhatikan. Al-ajru tidak tersebut di dalam Quran, termasuk dalam kalimat bahasa Arab, kecuali menunjuk dua makna. Kecuali menunjuk dua makna. Satu, sesuatu yang langsung diberikan. Langsung diberikan. Anda kalau nanti haji atau umrah, ya, di Saudi atau di negara Timur Tengah lainnya, ada taksi, itu di atasnya tulisan ujrah. Ya. Kalau Anda selesai mesti bayar. Bayar kontan. Ya. Ujrah. Dari kata ajrun. Ya. Cash. Ya. Langsung. Ujrah. Dari kata ajrun. Ada yang kedua sifatnya, ditangguhkan nanti. Nggak sekarang. Ya. Jadi ketika Allah kemudian menyampaikan melalui lisan Nabi SAW hadis ini, wa thabatal ajru, sekarang akan diberikan sesuatu yang ditetapkan itu. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, kalimat ini menunjukkan dua makna. Ada yang akan diberikan langsung oleh Allah saat kita buka itu, dan ada sesuatu yang ditunda nanti yang lebih besar lagi. Yang diberikan saat kita buka itu, itulah panjar dunia. Apa yang diberikan oleh Allah? Ini hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2249. Saya bacakan hadisnya, ya. Dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis riwayat Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya. Qala, beliau menyampaikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan kalimatnya dan tolong jangan pernah diremehkan ini. Salasatun, ada tiga golongan. Salasatun, ada tiga golongan. La turaddu da'watuhum, tidak mungkin ditolak doanya. Ada tiga golongan yang tidak mungkin ditolak doanya. Allah, siapa mereka? Satu, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Anda jangan langsung terbayang presiden, gubernur, bupati. Maaf, para ayah pun di rumah itu pemimpin. Dan Anda mesti adil. Dan kalau disebutkan adil, jangan yang dibahas yang itu saja. Kalau bahas masalah poligami baru adil. Adil, bukan itu poinnya. Adil itu luas sekali maknanya. Contoh, maaf ya, sekali lagi maafkan saya kalau bahasanya kurang baik. Bapak mencampurkan pekerjaan di luar dengan tugas sebagai ayah, itu sudah tidak adil. Anda punya pekerjaan di kantor. Kemudian selesai bekerja, dibawa ke rumah. Lalu masuk ke rumah itu, orang rumah sudah nunggu seorang ayah. Ya. Istri sudah menunggu selama 8 jam. Anak-anak sudah menanti ingin memberikan kisahnya. Kadang-kadang ada yang melukis, menggambar, ada yang menunggu, mengaji, ingin menyampaikan bacaan Qur'annya. Tiba-tiba datang ayahnya dengan kedudukan kantornya. Masya Allah. Yang ditunggu seorang ayah, yang datang seorang pengusaha. Yang ditunggu seorang ayah, yang datang seorang mudir, seorang bos. Pekerjaan masih dibawa ke rumah. Masya Allah. Tas dibawakan, orang sudah memanggil, anak kita itu nggak akan peduli. Allah, anak saya, antum memanggil sekarang ustaz, teman dan sebagainya, sampai di rumah anak saya tidak akan peduli. Begitu dibuka pintunya, buya, naik, diambil naik ke punggung, main kuda-kudaan. Itu yang ditunggu. Anak kita itu tidak merindukan apapun kecuali ayahnya. Istri tidak merindukan apapun kecuali suaminya. Kadang-kadang ada tipe suami yang kurang adil. Antum sudah selesai di kantor, simpan semua kantor itu di depan pintu rumah. Ketika masuk, jadilah ayah yang baik. Jadilah suami yang baik. Sudah, itu ditunggu. Karena itulah Rasulullah, kalau antum buka hadis riwayat Al-Bukhari, itu pernah beliau masuk, Aisyah itu curhat, Masya Allah, kalau kita hitung sampai 2 jam, didengarkan oleh Nabi begini. Tidak direspon, didengarkan aja oleh Nabi. Saking ingin didengarnya, Nabi SAW tahu ini sudah lama nunggu saya. Begitu datang didengarkan. Kita ada di mana? Ya. Jadi kalau antum adil dalam satu masalah ini saja, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Begitu antum minta, Masya Allah, datang. Nanti ibu lain kali ibu ya, ayah aja dulu lain kali ya. Lain kali. Masya Allah. Al-imamul adil. Yang kedua, ini poinnya, berlaku bagi suami dan istri kita semua. As-sha'ima hatta yuftira. As-sha'ima, orang puasa sampai dia buka.
hatta yuftira. Allah, doa antum itu saat berbuka itu sedang ditunggu oleh Allah. Orang puasa sampai dia buka ditunggu doanya oleh Allah. Terutama puncaknya saat buka. Saya ilustrasikan ya. Anda punya yang bantu-bantu di rumah, Masya Allah. Kerjanya luar biasa. Anda minta bangun jam 5, jam 4 sudah bangun. Ya. Kita minta bersihkan ruangan dalam sampai luarnya dia bersihkan. Yang tidak diminta pun dilakukan. Wajar sifatnya. Allah satu kali datang kepada kita, Pak Bu, maafkan saya punya kebutuhan, anak-anak mau sekolah, kurang uang 250.000, kita mampu, dikasih nggak? Kasih berapa? Minta 250, kita bisa kasih 500. Saking kita pahamnya bahwa kerjanya luar biasa. Hadis Qudsi, perhatikan hadisnya. Yang tadi saya bacakan ya, Al-Bukhari Kitabus Siyam hadis yang ketiga. Perhatikan Allah memuji orang puasa, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Orang makan, dia tidak. Orang minum, dia tidak. Orang melakukan hubungan seksual, dia tidak. Dan itu dilakukan karena untukku saja. Masya Allah, wa ana ajzi bihi. Saya akan berikan pahala yang tanpa batas. Sebelum tunggu akhirat, Allah sedang tunggu. Saat dia berbuka itu, Allah sedang menunggu. Mau minta apa hambaku? Karena itu dibuka dengan doa sunnah. Ini cuma pendahuluan. Ini doa pembuka yang ini itu. Bukan doa intinya. Jadi ketika Anda mengatakan wasabatal ajru insyaallah, sekarang akan tetap janji Allah itu pemberiannya, Allah nunggu. Kalau gitu kamu mau minta apa? Nah, masalahnya kadang-kadang kita nggak minta. Setelah kita bacakan ini, kita sibuk dengan yang lain. Langsung setan masuk ke mata kita. Anak panahnya masuk, ditujukan kepada jus alpukat. Jus. Kolak. Allah. Begitu langsung sekali sudah kenyang, lupa dengan berdoa. Karena itu, yang paling baik setelah Anda minum, Anda bawakan ini, ayo coba mulai. Hari pertama, yuk sebelum makanannya disentuh, ayah dulu berdoa. Duhai Allah, betapa Engkau berikan amanah kepada saya sebagai kepala keluarga. Ada istri saya, anak-anak saya. Berikan kekuatan kepada saya untuk menjadi suami dan ayah yang baik. Ya Allah, ampuni dosa saya kalau sampai ini belum menjadi ayah yang baik. Bimbing saya supaya bisa memberikan kebaikan pada keluarga saya. Didengar oleh ibunya, oleh anaknya. Besoknya ibu berdoa, ya Allah, jadikan saya ibu yang baik. Ya Allah, berikan saya kebaikan. Bimbing saya supaya menjadi pribadi yang baik, merawat anak-anak, menjaga kehormatan rumah tangga. Yang paling indah itu ketika anak-anak kita berkata, ya Allah, mohon kuatkan papa dalam bekerja. Ya Allah, berikan petunjuk dalam peluh keringatnya. Bimbing kami untuk menjadi anak-anak yang soleh. Duhai Allah, jadikan ibu sabar dalam mendampingi kami dalam kehidupan. Maafkan ya Allah kalau sampai saat ini belum bisa berdoa untuk ayah dan ibu. Tidak ada yang lebih indah daripada itu. Yang punya teorinya kita, yang praktekkan agama lain. Yang punya teorinya kita. Perhatikan agama lain tuh. Ada salah satunya yang kemudian saat berdoa itu kan, duduk di meja makan, melipat tangannya sambil berdoa. Wahai Bapa di surga, Mama di mana?